Yes, yes. Ya, Anugerah Tuhan. Saya merasakan roh sukacitanya. Amin, 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 Baik, amin. di sore hari ini bagian kebenaran firman apa yang nanti akan Ibu sampaikan dengan jujur semuanya di program Iblis Moment Ibu? Iya, kamu sendiri tapi tidak ditinggalkan. Wah, keren ya. ini apa namanya, anak muda banget ya. Oh iya, itu dia. Sendiri tapi tidak ditinggalkan. Sendiri ya? tapi tidak ditinggalkan. Iya. Jadi jujur semuanya silakan bisa sekali lagi bisa kembali akses live streamingnya di lovejogja.com, di Jogja Streamer ataupun via aplikasinya di Play Store di Radio Love Jogja FM. Saya buka langsung di line interaktifnya, nanti silakan bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Salin di studio di 0853 11665 300, di 0853 11665 300. Silakan Ibu. Iya, oke, kita bertemu kembali dalam program yang luar biasa, Happiness Moment. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena Dia rindu memberkati kita. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan pesan Tuhan ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di sini, di tempat kami masing-masing. Kami tahu bahwa Engkau melihat hati kami yang rindu untuk jamahan Tuhan dalam firman ini. Maka hamba berdoa dimanapun kami berada, Engkau hadir dengan kuat kuasa roh-Mu. Berikan kami kesegaran yang baru. Buka pikiran kami, buka mata roh kami, telinga roh kami, semuanya dikuduskan. Sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami percaya Roh Kudus akan mengartikan lebih jauh kepada kami. Bapa, berkati kami Tuhan dalam firman ini melalui program Happiness Moment di Radio Love Jogja. Kami yakin kami semua berkemenangan oleh karena firman yang hebat dan ajaib itu ada dalam diri kami masing-masing. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara mungkin merasa sendiri dalam setiap keadaan-keadaan yang kita lagi lewati. Saudara mungkin merasa bahwa saudara kok berjuang juga sendiri. Walaupun mungkin bahkan kita sudah punya keluarga, rumah tangga, tapi mungkin saudara merasa sendiri. Atau ini yang saya akan bahas ya, mau buat yang benar atau mau memutuskan melakukan yang benar itu kayaknya sulit banget. Nah, kenapa? Karena setiap kali saudara berbuat yang benar, bicara yang benar, melakukan yang benar, kok malah saudara ditinggalkan. Nah, ini seperti tema saya hari ini, saudara sendiri mungkin tapi tidak pernah ditinggalkan. Nah, apa yang akan saya bahas? Memang kejadian hari-hari ini sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya. Karena mungkin saudara adalah orang yang benar-benar mau melakukan kebenaran, mau menunjukkan bahwa apa yang benar itu yang kita lakukan, tetapi bahkan saudara ditolak. Ya, itu nggak enak banget kan? Nggak enak banget, gitu ya. Saudara ingin melakukan sesuatu yang saudara ngerti ini firman Tuhan. Bahkan saudara memberikan nasihat, dan nasihat itu adalah firman Tuhan. Tetapi saudara bahkan ditolak. Tentu nggak enak saudara ya. Dan memang sangat memprihatinkan sekali karena ada banyak orang lebih memilih teman ya supaya diterima daripada ditolak. Oleh karena sebuah kebenaran yang mungkin Anda mau lakukan. Ini nggak mudah memang, tetapi di akhir zaman ini saudara harus kuat dan tetap berjalan dalam kebenaran. Karena itu yang memang kita harus pertahankan. Jadi apa yang membuat kita berbeda, membuat kita benar-benar punya nilai, membuat kita benar-benar mengerti siapa diri kita di akhir zaman. Memang saudara harus memutuskan ada dengan siapa dan ada dengan orang-orang yang seperti apa, sekalipun harga bayarnya mungkin saudara ditolak. Sekali lagi saya bilang ini nggak enak saudara ya. Tetapi dalam Tuhan itu memang kita harus belajar keluar dari semua zona nyaman. Ya, dan kita harus mengerti untuk sebuah kebenaran. Saat saudara merasa sendiri, ditolak, tapi percayalah ya bahwa benar-benar kenyataannya saudara nggak pernah sendiri. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebenaran selalu berjalan dengan Tuhan yang memimpin langkah-langkahnya. Ini tantangan kita di akhir zaman ya, karena hari-hari ini banyak orang yang salah jalan ya, udah salah jalan tapi merasa tenang-tenang aja. Ya, kenapa? Karena banyak teman yang sama salah jalan juga. Ya, daripada saya ditinggalkan, saya nggak istilahnya disambut atau mungkin dalam sebuah komunitas daripada saya ditolak ya, saya lebih baik ikut aja. Nah, ini problemnya saudara ya. Makanya beranilah menjadi benar sekalipun ya, meskipun saudara harus sendiri.
yang gak semua orang bisa terima. Tapi biarlah kebenaran hari ini membuat saudara mengerti bahwa sungguh orang yang taat kepada firman, mereka lah yang dipilih Tuhan, mereka lah yang dipercaya Tuhan, dan mereka lah yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita harus mengerti bahwa sekalipun kita mungkin sendiri, tapi ingatlah bahwa akhirnya kita paham bahwa apa yang dimaksud dengan emas murni. Karena emas murni itu memang butuh yang namanya proses. Jadi saudara, dengan firman Tuhan ini saya percaya saudara akhirnya mesti mengerti satu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan saudara, ya. Nah, kita baca dulu dalam firman Tuhan. Mari semua saudara yang ada di rumah, di mobil, dimanapun, ayo kita belajar. Kita buka dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, Ya. bukanlah berasal dari Bapa, Ya. melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow, luar biasa. Ini tantangan tersendiri buat kita. Alkitab katakan bahwa saat ini, hari-hari ini, di zaman akhir ini, ya, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan-keinginannya. Maka orang-orang yang tidak kuat dalam firman, orang-orang yang tidak kuat di dalam hadirat Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan gampang ikuti dunia, saudara, ya. Alkitab katakan bahwa tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Ini tantangan tersendiri buat kita, ya, karena ada banyak orang berjalan di jalan yang salah, tapi mereka merasa aman saja. Saudara harus mengerti bahwa yang namanya kebenaran itu harus di barisan depan. Jangan sampai kita tahu ini orang yang salah, tapi kita ikut juga salah dengan mereka dan kita merasa nyaman. Karena memang banyak orang yang akan mencari gerombolan-gerombolan, kelompok-kelompok penerima. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kasih itu sudah mulai pudar. Ya, rasa perhatian, cinta yang tulus itu udah mulai pudar. Nah, kita yang mungkin sedang merasa sendiri, merasa bahwa oh saya ini kok selama ini kok berjalan sendiri. Nah, kita coba untuk mencari kelompok-kelompok atau pertemanan-pertemanan yang bisa menerima kita. Tetapi sayang sekali, dalam pertemanan yang kita mau cari ini rupanya bukan orang-orang yang takut Tuhan, bukan orang-orang yang membawa prinsip Alkitabiah. Sekalipun mereka dengar firman, bahkan sekalipun mereka mungkin mengkhotbahkan firman, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini bagian terpenting yang kita mesti mengerti, saudara. Makanya memang kita bilang segala macam hal-hal dunia itu jangan kamu ada di situ, jangan mengasihi dunia. Kadang kita mengasihi teman kita dengan kasih daging kita, supaya apa? Kita mau diterima. Tapi kebenaran itu kita kasih di nomor paling belakang. Ya, ini yang saudara harus mengerti bahwa di dunia zaman sekarang ini yang namanya kepekaan in spirit of God itu harus lebih tajam lagi. Dan orang-orang yang bisa lebih tajam itu adalah orang-orang yang semakin tinggal dalam hadirat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, segenap hatinya, pikirannya, kekuatannya, segenap jiwanya, semuanya untuk Tuhan. Nah, saudara mesti mengerti bahwa di dalam pertemanan-pertemanan kita yang tidak sehat, ya, orang-orang yang akhirnya kita mungkin merasa kita akan diterima, tahu-tahunya mereka suka toksik. Tahu toksik, saudara, orang-orang yang suka menceritakan orang lain, orang-orang yang suka untuk menjatuhkan orang lain. Dan saya ingin bilang, kalau orang-orang yang kita temui itu adalah orang-orang yang suka, kalau ketemu dengan mereka selalu negative thinking, ketemu dengan mereka selalu menjatuhkan orang lain, ketemu dengan mereka saat sebut satu nama ini orang-orang yang benar-benar sudah dipulihkan Tuhan dan Tuhan mau pakai, tapi kayaknya kita nggak suka karena kita mau kita yang lebih dari dia. Ada iri hati, ada apa dengan perasaan kita yang nggak benar dan kita merasa itu benar sekalipun kita beribadah. Come on, saya ingin katakan sesuatu yang saudara harus ngerti. Kenapa dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 Tuhan menjelaskan sangat jelas, jangan kamu mengasihi dunia, jangan kamu mengasihi orang-orang yang sepertinya pura-pura beribadah, pura-pura sepertinya seakan-akan baik buat kita, tapi mereka nggak baik.
Karena akhirnya mereka merusak pertumbuhan rohani kita. Saya serius untuk hal ini, saudara. Karena dengan siapa saudara berjalan, dengan siapa engkau akan hidup dalam baik dan tidaknya orang-orang sekitar itu yang mempengaruhi saudara. Kita baca lagi satu ayat, Amsal pasal 22 ayat 24 dan 25. Mudah-mudahan ayat ini benar-benar memberikan saudara satu kepekaan spirit lagi. Tapi saya mau bilang bukan lagi mudah-mudahan, harus dan pasti, ya, bahwa ayat ini membuat kita mengerti akhirnya bahwa kita mesti berani mengambil langkah sekalipun Anda sendiri, tapi harus yakin, ya. God always be with you. Dan you be a winner. Engkau adalah pemenang. Jadi pemenang dalam Tuhan. Itu pasti. Nah, memang perlu diuji, saudara. Ya, perlu diuji. Dalam hal-hal yang menjadi kebenaran, yang punya statement, yang punya integritas, itu harus diuji, saudara. Kita baca Amsal 22 ayat 24 dan ayat 25. Ini contoh yang terjadi di sekeliling kita. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, ya, dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kadang-kadang kita masih dalam jerat orang-orang yang kita rasa tadi baik, bagus. Tahu-taunya mereka orang toksik. Kenapa? Suka gusar hati, suka khawatir, suka gelisah, suka menyalahkan orang lain. Dan ini fenomena akhir zaman, saudara. Ya, saya bicara ini fakta akhir zaman. Belum tentu orang-orang yang seakan-akan baik buat saudara ini adalah orang yang tulus. Karena bisa terlihat orang yang tulus mengasihi Tuhan, sekalipun mereka ditolak, mereka akan tetap memberi nasihat yang baik buat saudara. Sekalipun mereka tahu nasihat ini mungkin dia akan ditolak, tapi dia akan tetap melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan dengan tulus hati, bukan kasih yang pura-pura, saudara. Ya, kadang-kadang kita berteman tapi kita punya kasih pura-pura. Kita iya sama dia, di depan kita bilang you are so beautiful, tapi di belakang kita bisa menjelek-jelekan dia dengan luar biasa. Kemudian ada apa dengan sikap hati seperti ini? Alkitab katakan jangan berteman dengan orang-orang yang lekas gusar, gelisah hati. Gusar hati itu adalah orang yang gak pernah tenang. Dan kita berkata orang yang gak pernah tenang, yang mendua hati, mereka itulah nilai-nilai yang ini. Karena apa? Mendua hati, makanya hatinya gak tenang, gusar, saudara. Ya. Dan banyak kegelisahan dalam jiwa orang seperti ini. Jangan bergaul dengan seseorang yang pemarah. Kenapa? Pemarah, kata pemarah ini sudah konotatifnya negatif, saudara. Ini hal-hal yang bicara tentang orang-orang yang sedikit-sedikit meledak-meledak, marah-marah yang gak karu-karuan. Bahkan saya mau bilang, saudara, ya, kalau saudara marah 2 menit, ya, coba nanti dicoba aja, tapi saya berharap jangan. Karena kalau marah 2 menit dan naik 3 menit, nanti bisa hatimu gak nyaman selama 6 jam. Kenapa? Karena amarah itu melekat di hati orang-orang yang memang gusar hati. Dan dia marah sekali, cuma mungkin 2 menit, 3 menit, tetapi sampai 6 jam rasa marah itu, jengkel itu masih melekat di dadanya. Jangan buka celah. Makanya kita berkata jangan bergaul dengan orang pemarah. Rupanya efek itu loh. Kita harusnya mungkin mau berdoa, ya kan? Tapi akhirnya karena kita marah-marah, nggak tenang, doanya naik ke langit-langit, tapi kayak nggak sampai tembus ke Tuhan, jatuh lagi. Kenapa? Karena kita gusar hati, karena kita marah-marah. Nah, dan akhirnya bilang supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Saudara, di akhir zaman, kepekaan spiritual itu harus tajam sekali. Berapapun harga bayarnya, seperti apapun engkau harus melewati masa-masa yang mungkin engkau merasa engkau sendiri. Tapi ingat, saat engkau nangis dalam hadirat Tuhan, engkau berdoa dengan Tuhan, engkau mendapat sukacita yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa. Engkau mendapatkan bagaimana pelukan kasih Bapa yang luar biasa. Dan saya ingin katakan satu hal begini, kalau engkau lakukan kebenaran, engkau akan melihat bagaimana kebenaran itu sendiri membela saudara.
Itu nilai yang luar biasa. Nah, orang-orang yang gusar hati, orang-orang yang marah, kita juga mesti mengerti. Rupanya kadang-kadang mereka terikat dengan masa-masa lalu mereka, sehingga mereka tidak bisa mengkontrol mental mereka atau jiwa mereka. Mereka gampang tersinggung, mereka gampang meledak-meledak. Nah, ini ciri-ciri kalau kita mau cari teman aja, come on, jangan seperti itu, karena kita akan sama dengan mereka. Di dalam firman Allah ini menjelaskan yang sangat jelas. Nah, makanya kita mesti lihat ini, ya. Bahkan Alkitab bilang begini, seandainya sekalipun engkau diuji, engkau harus kuat, karena engkau akan muncul seperti emas murni. Kita baca Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, 11 sampai dengan 13, ya. Kita baca Ayub pasal yang ke-23 mulai ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Yes. Aku menuruti jalannya. Amen. Dan tidak menyimpang. Amen. Ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Yes. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya. Ayat 12. Nah, inilah saudara ya. Jadi satu sikap yang baik yang kita perlu belajar dari ayat ini adalah di ayat yang ke-10 yang dijelaskan, ya, bahwa ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku sekalipun, aku akan muncul seperti emas murni. Ini luar biasa. Nah, ini bicara tentang apa? Saudara harus bisa benar-benar mengkontrol diri saudara sendiri. Sekalipun engkau ditolak, tapi oleh karena kebenaran, engkau berdirilah untuk kebenaran itu, ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara tahu emas itu, kalau kita bisa pakai emas, kita bisa indah dan cantik di tubuh kita. Ini semua karena apa? Ada proses pemurnian, sehingga muncullah emas yang bisa kita gunakan untuk kita bisa pakai, saudara. Pemurnian inilah yang membuat emas itu menjadi indah di mata orang. Nah, sama dibilang emas, kenapa nggak dibilang gini, supaya engkau akan timbul seperti perak. Karena perak sekalipun cantik apapun, ya, nggak lama prosesnya dan tetap perak. Tapi emas itu, ya, berbobot, saudara. Nah, saudara mesti mengerti ini, dan saudara harus tahu bagaimana Tuhan ingin saudara melakukan satu kebenaran dan saudara hidup dalam kebenaran itu, ya. Nah, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, rupanya ini ada proses, ada ujian-ujian yang luar biasa, ya. Tetapi sekali lagi contoh dari Ayub ini menunjukkan bahwa dia tidak mau salah bergaul. Dia nggak mau menyenangkan hati orang cuma gara-gara dia mungkin marah dengan keadaan situasi dan dia cari teman-teman yang bisa terima dia, tapi ujung-ujungnya ya dia akan terjebak dengan mungkin dosa yang begitu sangat banyak. Dia nggak mau. Dia mau belajar untuk apa? Menaklukkan dirinya kepada prosesnya Tuhan. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 kita akan baca dari Ayub 23 tadi. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Ya. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku juga tidak melihat dia. Ngeri banget ya. Rupanya usaha Ayub ini banyak sekali. Baik, ini cerita yang hebat sekali. Rupanya dia benar-benar udah dicampakkan, ditinggalkan, saudara, oleh karena kebenaran. Bahkan termasuk kepada orang yang dekat dengan dia, istrinya sendiri, yang telah di satu daging dengan dia, ya satu jiwa dengan dia, tapi rupanya nggak satu roh. Kenapa? Karena istrinya bahkan saking melihat Ayub begitu sangat setia, tetap taat sama Tuhan, sekalipun dia sudah menderita, ya, sudah semua hartanya habis, anaknya meninggal, tapi kok tetap mencari Tuhan. Seorang istri nggak betah, seorang istri merasa bahwa kenapa kok kamu masih menangis dan belum terjadi mujizat. Bayangkan seandainya zaman sekarang ini masih ada istri yang seperti itu, ya. Suami sungguh-sungguh mencari Tuhan tapi kita nggak dukung imannya, atau sebaliknya, istri yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tapi masih ada suami yang nggak dukung imannya. Ini yang terjadi dengan istrinya Ayub. Dia masih mengutuk Ayub, bahkan dia tidak mau untuk Ayub mencari Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini penolakan yang luar biasa untuk sebuah langkah kebenaran. Mungkin saudara sedang mengalami hal yang sama. Saudara mendapatkan penolakan yang hebat. Bahkan saudara diceritakan, wow, timur, barat, utara, selatan, digosipin, saudara, istilahnya, ya, bukan cerita baik tapi cerita yang gak baik.
Saudara dijatuhkan benar-benar. Proses waktu Ayub melangkah, waktu Ayub mulai mengerti siapa Tuhan yang dia sembah, dia mulai mengerti inilah yang namanya emas murni. Ada proses. Kenapa? Karena dia sudah berusaha di seluruh mata penjuru angin, dalam arti dia berjuang semampu mungkin mencari Tuhannya. Dia mencari Tuhan di timur, di barat. Artinya semua langkah, apapun yang dia ingin lakukan, dia lakukan untuk bisa bertemu dan merasakan ada Tuhan. Tapi kebayang nggak? Kebayang nggak? Tuhan seakan-akan nggak mau lihat dia, saudara. Aduh my God, saudara udah cari Tuhan sejauh mana sih? Udah seperti apa sih? Gitu ya. Dan teman-teman dia yang dulu dia masih kaya, mereka masih bertemu dengan dia. Sekarang saat dia miskin, semua tinggalkan dia. Come on, inilah sifat manusia yang belum bertobat. Mungkin waktu engkau jaya, engkau kaya, semua orang dekat dengan engkau. Tapi saat engkau sedang diproses, engkau istilahnya semuanya diambil, mungkin hanya satu orang, bahkan dua orang dari ribuan teman-teman yang dulunya mencari saudara, dari orang-orang yang dulu bersama dengan saudara. Kenapa? Ya karena sifat manusia begitu. Habis manis cepat dibuang. ya ini kita masih ngerti, saudara. Makanya jangan berpegang kepada ketinggian daging, jangan berpegang kepada orang-orang yang hanya istilahnya euforia aja senang-senang, tapi aduh kita menderita nggak ada gitu. Bahkan saat kita menderita mungkin mereka gosipin kita, tuh rasain tuh makanya belum. Come on, ini dunia yang nyata, realita. Kita nggak lagi main sandiwara, saudara. Ini kenyataan. Makanya iman roh kita harus lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ya, engkau mungkin sedang mencari Tuhan dengan segala macam cara. Engkau berdoa, berpuasa tahun ke tahun, sampai hari ini engkau masih berdoa untuk sesuatu yang engkau inginkan Tuhan buat mujizat. Saya ingin bilang, mujizat punya Tuhan, bukan punya kita. Tetapi iman itu, ya, biarlah kita menumbuhkan terus, mengembangkan terus, karena itu adalah bagian dari kita, usahanya kita. Ada banyak contoh di Alkitab berkata, oleh karena iman mereka semua mengalami mujizat. Oleh karena iman mereka semua bisa melihat yang tidak bisa menjadi bisa. Hari-hari ini kalau Tuhan lagi izinkan saudara supaya imanmu dipupuk, imanmu dikembangkan, imanmu menjadi kaya, lakukan sekalipun engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau berharap berkata dengan engkau. Tapi percayalah bahwa engkau tidak pernah sendiri, karena Tuhan yang maha tahu isi hatimu ada bersama dengan engkau. Makanya saudara, dalam setiap cara, setiap apapun langkah-langkah kita, tetap berjuang pegang kebenaran. Karena kebenaran itu nggak ada di pinggir-pinggir jalan, nggak ada di orang-orang yang hidup dalam dosa, nggak ada. Tapi kebenaran itu harus diperjuangkan, dicari, saudara, dicari, udah dicari. Ya kebenaran saudara mungkin dicampakkan, saudara mungkin dihancurkan dari belakang, bahkan ditikam dari belakang, it's okay. Kenapa? Karena nilai kebenaran itu kekuatannya double porsi, saudara, buat saudara. Ini yang perlu kita tangkap. Makanya jangan pernah merasa nyaman kalau saudara masih ada dengan orang-orang yang mungkin engkau tahu bahwa mereka sepertinya dengan kita, tapi mereka malah tinggalkan kita. Mungkin mereka terima kita awalnya, saat kita menjaga masalah kita, mereka tinggalkan kita. Stop cari teman-teman yang seperti itu. Teman sejati adalah mereka yang ada di dengan engkau saat engkau susah, karena mereka mendoakan engkau, mereka menangis dengan engkau, mereka tetap memberikan support system buat engkau, mereka mengangkat engkau. Karena ingat ini saudara, Tuhan datang untuk orang berdosa, tak seorang pun mulia di mata Tuhan. Semua telah berbuat dosa, tapi oleh karena anugerahnya semua diangkat dan dipulihkan. Jadi kalau ada orang-orang yang berdosa itu dan sekarang mereka melayani Tuhan dengan luar biasa, jangan lihat masa lalunya, karena Tuhan sudah bereskan semua untuk mereka. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kadang-kadang kesombongan kita melihat orang lain yang dulu mungkin gak ada apa-apanya, yang dulu mungkin bukan siapa-siapa, tapi dipakai Tuhan. Kita sombong, kita ada iri hati. Come on, stop dengan pola pikir seperti itu. Belajarlah dewasa, belajarlah jadi emas, belajarlah jadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini.